Open your eyes. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Halo guys, Central Film di sini. Di video ini saya akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Doctor Strange, film superhero yang rilis pada tahun 2016 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson, dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Tilda Swinton, dan masih banyak nama-nama lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke filmnya. Let's go. There's a strength to him, but is he ready? Film berawal dari seseorang yang bernama Caecilius dan para pengikutnya menyerbu sebuah perpustakaan buku sihir. Setelah membunuh penjaga perpustakaan itu, ia menyobek halaman sebuah buku sihir. Ketika mereka kabur, mereka dicegah oleh seseorang yang cukup hebat. Melihat bukan tandingannya, Caecilius kabur melalui sebuah portal. Di New York, seorang ahli bedah bernama Stephen Strange sedang melakukan operasi. Di saat operasi, ia selalu menebak judul lagu yang diputar oleh rekannya. Saat operasi hampir selesai, seorang bernama Christine Palmer memanggil Strange. Mereka membahas seorang pasien yang dinyatakan tewas akibat tertembak di kepalanya. Kemudian ia bertemu dengan Dr. West dan segera melakukan operasi yang sangat mustahil. Setelah berhasil mengeluarkan peluru, pasien itu pun selamat. Di malam hari, Strange sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah acara. Ketika dalam perjalanan, ia menerima sebuah telepon. Dari pembahasan, ada satu pasien yang sangat mendesak dan Strange pun membantu diagnosa via telepon. Saat akan mendahului sebuah mobil, Strange menyenggol mobil itu dan terpelanting sampai masuk ke dalam sungai. Ketika terbangun, Strange menanyakan apa yang mereka kerjakan kepadanya. Christine menceritakan tangan Strange yang hancur sehingga harus ditanam puluhan pin. Operasinya memakan waktu 11 jam. Pada masa penyembuhan, Strange mencoba menggunakan tangannya, bahkan untuk menulis saja tidak bisa normal. Strange mencoba menghubungi teman-temannya yang dianggap mampu menolong, tetapi selalu penolakan yang ia dapat. Karena depresi dan tidak mau dikasihani, ia pun mengusir Christine untuk berhenti membantunya. Pada saat teman kerjanya membantu terapi, ia menceritakan ada seorang pasien yang mengalami kehancuran tulang belakang namun bisa berjalan normal, bahkan berolahraga seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan harapan baru, Strange meminta rekannya untuk mencarikan berkas orang tersebut. Beberapa hari kemudian, Strange menerima data pasien yang bernama Pengbone. Setelah bertemu dengan Pengbone, ia menceritakan bahwa pernah ditolak oleh Strange. Di akhir ceritanya, Pengbone mengatakan bahwa tempat yang Strange cari bernama Kamar Touch. Di Kathmandu, sebagai turis, Strange mencoba mencari informasi dari Kamar Touch. Seseorang bernama Mordo mengamati dan mengikuti Strange. Setelah menolong Strange dari sebuah perampokan, Mordo membawanya ke Kamar Touch. Di Kamar Touch, Strange langsung disambut oleh The Ancient One. Setelah bertanya tentang Pengbone, The Ancient One mengatakan bahwa regenerasi sel yang menyembuhkannya. Strange yang tertarik dengan regenerasi sel langsung menanyakan caranya. Karena di dunia medis tidak percaya dengan adanya roh, cakra, dan energi, The Ancient One membuktikan dengan mengeluarkan bentuk astral Strange. Strange yang takjub dan menjadi percaya, minta diajarin demi menyembuhkan tangannya. Tetapi karena sifat angkuh, ia ditolak dan diusir dari sana. Setelah memohon beberapa jam, akhirnya Mordo menyuruhnya masuk. Keesokan harinya, The Ancient One memberikan inti dari latihan di sana. Karena bekas seorang dokter, Strange mempunyai kemampuan membaca dan mempelajari buku lebih cepat dari orang normal. Wong yang kagum akhirnya mengajak Strange ke ruang buku level master. Wong memberikan rekomendasi buku yang harus dibaca. Sebelum meninggalkan perpustakaan, Strange bertanya tentang buku Cagliostro yang halamannya disobek oleh Caecilius. Karena belum waktunya, Wong mengambil buku tersebut. Di tempat lain, Caecilius sedang merapal dan mempraktekkan ilmu dari halaman yang ia curi. Keesokan harinya,
ketika latihan menggunakan sling ring, Strain selalu gagal untuk membuat portal. Ia menganggap bahwa kondisi tangannya yang membuatnya menjadi gagal. Kemudian The Ancient One memanggil Master Hamir yang hanya memiliki satu tangan normal untuk mempraktekannya. Setelah itu The Ancient One mengajak Strain ke puncak Everest. Ia mengatakan kalau manusia hanya bisa bertahan 30 menit saja di sana. Setelah mengatakan itu, ia kembali dan meninggalkan Strain di sana. Dengan percobaan berkali-kali, akhirnya Strain bisa kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Strain mencoba merapikan jenggotnya dengan tangan yang masih belum pulih. Setelah itu, ia pergi ke perpustakaan untuk meminjam sebuah buku proyeksi astral. Tetapi Wong menolak karena belum waktunya untuk Strain mempelajari hal itu. Malamnya, Strain membuat portal dari kamarnya untuk mengambil beberapa buku dari perpustakaan untuk dipelajarinya. Di pagi hari, Ancient One mengenalkan Strain dengan dimensi cermin. Ia mengatakan bahwa dalam dimensi itu, apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi dunia nyata. Setelah itu, ia berlatih bela diri bersama Murdo. Kemudian, Murdo menunjukkan reliknya yang berupa tongkat dan sepatu yang merupakan andalannya. Ia mengatakan bahwa tiap orang bisa mendapatkan relik sesuai dengan kekuatan orang itu sendiri. Di malam hari, Strain pergi ke perpustakaan. Ketika ia membaca kitab Cagliostro, dalam kitab itu terdapat cara untuk menggunakan kalung Agamotto. Karena tidak ada orang di sana, ia pun mencoba kalung itu sesuai dengan arahan buku. Ia dapat mengendalikan waktu untuk maju ataupun mundur pada sebuah apel. Karena penasaran pada halaman yang hilang, Strain mengembalikan halaman tersebut. Saat ia membaca halaman tersebut, Wong dan Murdo datang. Murdo mengingatkan bahwa manipulasi waktu bisa menyebabkan penggunanya terjebak dalam momen yang sama dan berulang-ulang, yang disebut dengan time looping. Setelah itu, Wong menceritakan adanya 3 kuil yang dibangun oleh Agamotto, yang terletak di New York, London, dan Hong Kong. Dari ketiga kuil itu, terbentuk perisai yang melindungi bumi dari ancaman dimensi lain, termasuk dimensi kegelapan yang dikuasai oleh Dormammu. Kemudian terdengar suara lonceng, dan pintu kuil London terbuka. Ternyata Cassilius berhasil membunuh penjaga kuil tersebut dan menghancurkan kuilnya. Karena ledakan dari kuil London, Strain terlempar ke kuil New York. Saat memeriksa tempat tersebut, ia menemukan 3 pintu ajaib dengan tombol untuk mengganti tujuan pintu itu. Setelah masuk ke dalam ruang koleksi, Strain melihat jubah terbang dalam lemari kaca. Di saat yang sama, Cassilius datang bersama 2 orang muridnya. Ia membunuh penjaga kuil itu. Melihat Strain ada di sana, kejar-kejaran pun terjadi. Dengan memanfaatkan pintu ajaib, Strain berhasil menyingkirkan 2 murid Cassilius. Kejar-kejaran pun berlanjut sampai di ruang koleksi. Strain terlempar dan menghancurkan lemari kaca tempat jubah terbang. Di saat terdesak, jubah itu membantu dan memilih Strain sebagai tuannya. Dengan arahan dari jubah terbang, Strain berhasil mengamankan Cassilius. Saat Cassilius tertangkap, ia bercerita tentang dimensi kegelapan. Tiba-tiba, satu murid Cassilius berhasil kembali ke sana dan menyerang Strain. Dengan bantuan jubah terbang, Strain yang terluka berhasil melarikan diri dengan membuka portal ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia mencari Christine untuk meminta melakukan operasi pada dirinya. Saat di ruang operasi, rohnya keluar dan memberitahu Christine apa yang harus dikerjakan. Kemudian murid Cassilius mengeluarkan rohnya untuk mengejar Strain. Dalam bentuk astral, mereka bertarung di ruang operasi. Dengan bantuan mesin kejut jantung, Strain berhasil mengalahkan murid Cassilius. Setelah lukanya diobati, Strain kembali ke kuil New York melalui sebuah portal. Di dalam kuil, Murdo kaget melihat jubah terbang memilih Strain. The Ancient One mengingatkan agar mereka menjaga 2 kuil yang tersisa untuk menghalangi kekuatan dari alam kegelapan. Kemudian Cassilius datang dan Strain langsung menggunakan dimensi cermin supaya kuilnya tidak hancur. Strain dan Murdo memancing Cassilius dan para pengikutnya untuk bertempur di luar. Dalam keadaan terdesak,
The Ancient One datang menghadapi Caecilius. Dengan bantuan kekuatan kegelapan, Caecilius berhasil melukai The Ancient One dan melemparnya ke dalam portal. Melihat hal itu, Strange dan Murdo ikut masuk ke dalam portal untuk membantu gurunya. Dalam keadaan kritis, The Ancient One dilarikan ke rumah sakit. Karena tangannya belum pulih, Strange meminta rekannya untuk melakukan operasi. Ketika mengetahui roh gurunya keluar, Strange menggunakan tubuh astralnya untuk mengejar roh gurunya. Dalam bentuk astral, sang guru memberitahu hidupnya akan berakhir, dan kemudian ia menghilang. Di Hong Kong, Caecilius datang dengan sebuah portal. Di dalam kuil, Wong dan beberapa rekannya bersiap untuk menjaga kuil dari serangan Caecilius. Ketika keluar dari kuil, ia bertemu dengan Caecilius dan pertempuran terjadi. Di saat yang sama, Strange memberitahu kepada Murdo kalau gurunya telah meninggal. Ia meminta bantuan Murdo untuk menghadapi Caecilius. Kemudian mereka pergi ke Hong Kong dengan sebuah portal. Di Hong Kong, mereka melihat kuilnya hancur dan alam kegelapan muncul. Strange menggunakan kekuatan kalung Agamotto untuk memundurkan waktu sehingga dapat mencegah kedatangan Dormammu. Caecilius yang berhasil lolos dari mantra waktu menyerang Strange sehingga waktu terhenti. Dalam keadaan terdesak, Strange pergi ke alam kegelapan. Sebelum ia bertemu Dormammu, ia menggunakan mantra waktu berulang. Ketika bertemu dengan Dormammu, ia langsung dibunuh dan waktu berputar kembali saat ia bertemu Dormammu. Setelah kejadian berulang berkali-kali, Dormammu yang merasa bosan akhirnya mau diajak berunding. Strange berjanji akan mengakhiri mantra itu jika Dormammu menarik Caecilius dan semua pengikutnya dari bumi. Setelah kejadian itu, Strange mengembalikan semua dalam keadaan semula. Karena keberhasilan mereka menantang hukum alam, Murdo berpamitan meninggalkan mereka. Setelah mengembalikan kalung Agamotto ke tempatnya, Wong menjelaskan bahwa kalung itu sebenarnya adalah Time Stone. Di akhir film, Strange menawarkan membantu Thor untuk mencari Odin dengan syarat Thor mau membawa Loki ke Asgard setelah urusannya selesai. Kemudian, Murdo mengambil kekuatan Pangborn sehingga Pangborn kembali menjadi lumpuh. Dan film pun tamat.